Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Terios, mobil buatan Daihatsu yang diidam-idamkan banyak orang, khususnya kaum bapak-bapak di Indonesia. Meskipun laris hingga sekarang, mobil ini nggak semua halnya tentang positif. Ada beberapa hal negatif yang bahkan sering jadi bahan bulian mobil ini untuk masyarakat Indonesia di dunia maya. Nah, oleh karena itu kami akan bagikan 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kami kurang suka dari Terios 2015 yang satu ini. Hal pertama yang kami suka dari Terios ini adalah mesinnya. Karena peran mesin itu udah jelas sangat vital untuk sebuah mobil ya. Yang namanya jantung pacu dari mobil, mesin itu menentukan seberapa jauh kita bisa pergi, jenis medan jalan apa aja yang bisa dilewati, yang kuat dilewati, dan seberapa irit konsumsi bahan bakarnya. Oleh karena itu, sekarang kita akan melihat spesifikasi mesin Terios 2015 ini. SUV buatan Daihatsu ini menggunakan mesin yang berkode 3SZVE. Mesin ini memiliki kapasitas sebesar 1500 cc, 4 silinder segaris DOHC, di mana dari jantung pacu tersebut, Terios bisa mengeluarkan tenaga hingga 109 PS pada putaran 6000 rpm, dan torsi maksimal hingga 141 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda belakang melalui transmisi otomatis konvensional 4 percepatan. Untuk konsumsi bahan bakar, mobil ini mampu mencatatkan angka dalam kota 11 km per liter, dan rute luar kota 13 km per liter. Urusan mesin sebenarnya nggak perlu kami jelaskan lebih panjang lagi ya, karena memang yang namanya mesin 1500 cc Terios ini sudah punya reputasi yang cukup terkenal dan positif. Tenaga di 1500 itu bisa dibilang pas, nggak kekurangan nggak kelebihan. Konsumsi bahan bakar juga bisa dibilang irit, dan perawatannya juga bandel dan mudah dan murah dirawat. Selain itu, kalau kita lihat ya, nggak heran mobil-mobil zaman sekarang pun masih banyak yang memilih menggunakan mesin 1500. Contoh aja Honda WRV. Ketika saingannya masih pakai mesin 1000 cc turbo, Honda WRV ini tetap menggunakan mesin 1500 NA. Kenapa? Karena memang mesin 1500 dibandingkan 1000 cc turbo itu masih lebih bisa diandalkan untuk perjalanan dalam kota ataupun luar kota. Jadi balik lagi, mesin Terios ini secara tenaga oke, iritan oke, dan soal perawatan juga oke. Jadi ibaratkan kalian masih newbie nih, masih baru dalam dunia mobil atau merawat mobil, kalian gak usah pusing dan takut ketika punya Terios Konde, karena merawatannya itu mudah dan murah. Gak heran kan? Mesin adalah hal pertama yang buat kami suka dengan mobil ini. Oke, tadi kita udah ngebahas performa mesinnya, dan sekarang mumpung lagi macet, mending kita langsung ngebahas alasan kedua atau hal kedua yang menyebabkan kenapa banyak orang suka sama mobil yang satu ini. Nah, ketika tahun 2006 pertama kali mobil ini keluar, ya orang-orang belum tahu mesinnya itu seperti apa, karakternya kayak apa, dan kenapa orang-orang tetap bisa membeli mobil ini. Kenapa laris? Apa yang dilihat supaya jadi daya tarik? Tentu jawaban utamanya adalah karena kepraktisannya. Terios hadir dalam mengisi segmen SUV terjangkau yang punya ground clearance tinggi dan daya angkut yang besar. Di mana, yang mana kita tahu, dua hal itu adalah cocok banget untuk demografi jalan dan kesukaan masyarakat Indonesia. Seperti yang kalian udah baca di Formula Fun Fact sebelumnya, beda daripada Xenia ataupun Avanza yang lahir karena waktu itu pabrikan ngelihat abis krisis adanya perlu segmen MPV yang lebih murah daripada Innova ya. Nah, kalau si Terios atau Ras ini tuh sebenarnya real JDM. Karena di Jepang ada, cuman memang yang short wheelbase. Nah, pinternya Daihatsu Indonesia ngelihat mobil ini pertama, deket banget. Pinternya Daihatsu Indonesia pas pertama ngeliat mobil ini di Jepang, dia tahu mobil ini nih asli kepraktisannya udah cocok banget buat dipasarkan di pasar gemuk Indonesia. Tapi pinternya mereka bikin yang long wheelbase. Seandainya aja Daihatsu nggak pikir panjang waktu itu dan asal masukin Terios SWB dari Jepang, gue yakin banget Terios ataupun Ras sekarang nggak bakal selaku yang sekarang. Tapi karena masuknya long wheelbase, itu udah cocok banget sama kebutuhan masyarakat Indonesia. Jika kita berbicara kepraktisan, tentunya kita juga nggak cuman bahas seberapa banyak daya tampung mobil ini. Tapi mobil ini tuh bisa dibawa ke medan jalan seperti apa aja. Apa jangan-jangan dia cuma tampilannya doang keker, tapi dia cuma bisa ketemu aspal perkotaan. Apa jangan-jangan mobil ini bisa kita andalkan untuk melewati jalanan berlubang yang dalamnya sedalam neraka. Nah, kebetulan di depan kami ini udah ada jalanan berlubang yang dalamnya cukup dalam, cukup untuk merusak mobil-mobil bagian bawah mobil Anda jika Anda membawa mobil pendek seperti hatchback atau sedan. Jadi sekarang kita pengen lihat mobil ini
akan mentok apa enggak, kita perlu worry apa enggak kalau ketemu jalanan yang rusaknya seperti yang daerah di Indonesia yang viral waktu itu, yang lebay sih, tapi kita coba aja langsung. Oke, ini kita memasuki wilayah rusak nih. Kalian lihat sendiri di kamera GoPro ya, sampai ada ban sekarang. Kemarin kita lihat belum ada ban tuh, makanya kita sempat kaget. Kita lewatin nih. Set, waduh. Kita hajar lubang semua. Sedalam apapun kita hajar. Lihat. Nah, itu kira-kira itu ya. Karena jalan paling rusak dari medan test drive kita cuma itu doang, lubangnya dalam-dalam parah. Nah, kalian bisa lihat sendiri, kalau kita naik mobil yang segmen SUV seperti ini, kita nggak perlu ragu ataupun takut ketika menerabas jalan-jalan rusak seperti itu. Karena nggak bakal mentok, karena dia punya ground clearance pada dasarnya sebuah SUV itu pasti lebih tinggi daripada sebuah MPV. Level kepraktisan inilah yang memang udah disukai dan teruji banget untuk Terios dan ras generasi ini. Makanya gak heran ketika Terios ini masuk ke generasi terbarunya, walaupun bentuknya berubah secara signifikan, tapi kepraktisannya itu tetap ada gitu loh. Kepraktisan seperti ini dapat dinikmati oleh ketika kita berkendara sendiri melewati jalan-jalan rusak seperti tadi, ataupun ketika kita sedang membawa satu keluarga besar ketika mudik atau jalan-jalan. Makanya gak heran banyak orang Indonesia yang suka dengan kepraktisan dari mobil ini. Jadi selain mobil ini irit dan bertenaga, tapi mobilnya juga memiliki level kepraktisan yang tinggi. Oke, sekarang kita udah tahu dua hal pertama yang kami suka dari mobil ini. Sekarang saatnya kita membahas hal ketiga yang kami suka dari mobil ini. Tapi perlu kalian ketahui, meskipun ini posisi terakhir daripada dua hal sebelum yang kami suka dari mobil ini, tapi bukan berarti ini adalah hal yang paling kurang bagus gitu. Justru ini adalah hal yang mungkin bisa membuat efek jatuh cinta pada pandangan pertama. Hal apa itu? Yuk kita keluar dan lihat. Yes, udah jelas banget kita akan bahas modelnya. Dan kenapa kita mulai dari belakang, bukan dari depan? Karena menurut kami, salah satu bagian paling ikonik daripada Terios generasi pertama adalah di bagian belakangnya sini. Khususnya model ban serepnya yang masih model gantung. Nah, bahkan penamaan Terios ataupun ras generasi pertama ini disebutnya Konde. Sama seperti thumbnail kita hari ini. Karena memang ini terinspirasi dari brand SUV asal Amerika yang inisialnya Jeep. Jadi memang memberikan efek keker, gagah, dan berwibawa. 3 karakter idaman bapak-bapak Indonesia. Makanya nggak heran ketika pertama kali mobil ini keluar, mobil ini langsung membuat banyak orang jatuh cinta karena desainnya memang ikonik gitu loh. Ditambah lagi, Terios yang kami punya di sini adalah Terios R Facelift tahun 2015. Jadi kita sudah mendapatkan beberapa update yang membuat tampilannya lebih segar. Contohnya, stop lamp baru yang sudah menggunakan teknologi LED, spoiler baru yang membuat tampilannya jadi lebih sporty, dan bentuk bumper belakang baru yang membuat kesannya juga lebih modern tentunya. Walaupun tadi kami bilang bagian belakangnya itu ikonik, bukan berarti kami tidak suka bagian depannya. Karena bagian depannya menurut kami desainnya juga patut diacungi jempol. Dia memberikan aura-aura yang sama gagahnya, sama berwibawanya, dan sama kekernya seperti bagian belakang. Dan ini, untuk varian facelift, kita mendapatkan beberapa penyegaran seperti headlamp baru yang lebih modern, model grill yang baru juga, dan bumper depan yang baru juga. Overall tampilan depan ini memang kelihatan berisi ya. Jadi nggak heran kalau dari depan ataupun belakang, mobil ini sama-sama terlihat gagah. Menurut kami, hasil karya Daihatsu yang satu ini begitu bagus sehingga mereka berhasil menciptakan sebuah mobil produksi massal yang desainnya ikonik. Beda loh. Mobil produksi massal yang modelnya kita ingat karena tiap hari ketemu di jalan, dan mobil produksi massal yang desainnya begitu ikonik, bahkan bisa dibilang timeless atau tidak termakan waktu. Makanya nggak heran ketika Terios ini punya model baru yang nggak pakai konde, banyak orang yang kaget dan perlu waktu yang cukup lama untuk membiasakan diri kalau Terios sekarang udah nggak berkonde, yang dulunya berkonde, ikonik. Dan tentunya hal itu hanya bisa terjadi pada mobil yang desainnya sudah begitu ikonik dan begitu melekat di hati masyarakat, dan hal itu terjadi pada Terios generasi yang ini. Akan tetapi, layaknya sebuah koin yang memiliki dua buah sisi, sama halnya seperti Terios ini. Kita sudah membahas 3 hal yang kami sukai dari mobil ini. Sekarang kita akan bahas 3 hal yang kami kurang sukai dari mobil ini. Mungkin ada beberapa dari kalian yang jarinya udah mulai gatal, nggak sabar ngebully mobil yang satu ini. Tapi sabar dulu, tenang. Mau kalian bully seperti apapun, mobil ini tetap masih laris dari dulu sampai sekarang.
Jadi mungkin nggak merubah fakta apa-apa. Tapi karena video ini tujuannya memberikan informasi yang mungkin ngebantu kalian yang siapa tahu lagi ngincar mobil ini, kami akan membagikan yang menjadi kekuatan mobil ini dan kelemahannya juga. Dan sekarang, mari kita bahas kelemahannya yang pertama. Seperti yang kalian bisa lihat, kayaknya udah nggak perlu gua jelasin ya. Secara dimensi sebenarnya Daihatsu Terios ini lebih lebar, lebih panjang, dan lebih tinggi daripada saudaranya Daihatsu Xenia. Tapi kenapa dimensi yang lebih besar itu tidak berarti duduk baris 3 yang lebih lega? Jawabannya adalah karena Terios ini sebuah SUV ya. Dan walaupun SUV sudah memiliki beberapa keunggulan seperti yang kita bahas sebelumnya, nggak ada jenis mobil yang sempurna. Dan kalau urusan kenyamanan, memang yang namanya SUV agak susah kalau mau ngelawan MPV. Makanya nggak heran kalau buat orang dewasa duduk sini, ini sebenarnya agak sempit. Ini gue duduk agak tengah supaya kelihatan kamera ya, batas kaki dan jok depan di mana. Kalau berdua orang dewasa di sini, ini agak sempit, legroomnya sempit, dan ya nggak nyaman aja. Ya kalau dipaksa sih bisa, cuman untuk waktu yang lama lebih cepat pegal aja. Nah, untuk membantu kalian memperkirakan gimana sih space dan rasanya kalau duduk di baris 3 Terios ini, kita akan kasih video perbandingan duduk di belakang sini dalam Terios dan di Xenia. Untuk hal yang kedua yang kami kurang suka, mari lihat fiturnya. Ini adalah Terios tipe R, ya tipe yang cukup tinggi lah pada zamannya, pada generasi ini. Dan kita lihat fiturnya. Dia udah punya audio steering switch, electric retract mirror, dan juga dia punya ada USB charging slot di bawah situ dan kabel HDMI ya. Dan di belakang dia udah ada jok baris 3. Tunggu dulu, mungkin kalian ada yang mau nanya, kenapa jok baris 3 itu adalah kami sebut fitur? Karena kalau kalian lihat saudara kembarnya Toyota Rush zaman ini nih, nggak dapet jok baris 3. Kalau kalian mau dapat jok baris 3 itu mesti dibeli secara terpisah. Jadi marilah apresiasi Daihatsu yang memberikan jok baris 3 sebagai fitur standar dalam mobil ini. Itu tadi soal fitur hiburan. Kalau fitur keselamatan ya, mobil ini sudah dilengkapi dengan dual airbag, pengereman ABS, dan parking sensor. Sudah. Fitur ini emang salah satu hal yang nggak bisa dipamerin di mobil ini. Ya sebenarnya kalau kita mau bicara pada masanya, ya nggak bisa dibilang pelit-pelit banget. Biasa aja gitu. Tapi ketika kita sekarang udah 2024, kita punya banyak pilihan, mobil ini tuh kelihatan basic banget. Kalian contoh aja ya, kalian bandingin fitur mobil ini dengan Wuling Cortez Lux. Tahunnya lebih muda Wuling. Harga, kalian cek aja sendiri. Harga kurang lebih mirip kok mereka. Tapi fitur banyakan yang sana, jauh. Memang nggak apple to apple perbandingannya, yang satu SUV, yang satu MPV, yang satu 2015, yang satu tahunnya lebih muda. Tapi karena dasar harganya sama dan dua mobil ini kita fair-fairan aja, banyak yang beli karena buat jadi mobil keluarga. Ya orang-orang tentu akan melirik yang sana juga gitu loh, karena secara fitur dia lebih lengkap. Nah sebenarnya dari fitur mobil ini kita juga bisa melihat kalau memang mobil ini tuh bukan mobil yang difokuskan untuk kemewahan dan kelimpahan fiturnya, tapi mobil ini tuh fokusnya diciptakan untuk memenuhi keunggulan-keunggulan tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi ya memang mobil ini adalah mobil diciptakan untuk menunjang kepraktisan dan bisa kita siksa untuk kita bawa kemana-mana gitu loh. Gak heran pembeli mobil ini mayoritas itu ya orang-orang yang sudah berkeluarga, karena kalau yang masih muda dan belum berkeluarga mungkin ngejarnya mobil harganya sama yang lain ya, yang fiturnya lebih berlimpah. Hal ketiga yang kami kurang suka dari mobil ini adalah rasa berkendaranya. Tapi bukan masalah posisi duduk, bukan masalah ergonomis, tapi kalian rasain sendiri deh. Kita lagi mau coba suspensi dari Terios generasi pertama di Indonesia ini. Nah, itu di depan udah ada speed bump, kalau bisa lihat kita hajar di kecepatan 40. Kalian bisa dengar sendiri kan, suspensinya keras. Coba kita pelanin ya, mungkin kalau pelan lebih enak kali ya. Pelanin di 20. Itu ya masih berasa keras juga walaupun nggak sakit di telinga gitu loh. Apalagi kita hajar ya 60 ya, coba kita hajar aja nih speed bumpnya. Oh ya mendingan lah, tapi ya berasa intinya suspensinya keras.
Nah, kalau kalian berpikir, oh suspensi keras, berarti handlingnya enak nih. Kita coba aja handlingnya. Sekarang kita coba tes handling ya. Tuh, body rollnya aja berasa banget. Dan pengendalian ya udah pokoknya intinya limbung, nggak usah kita coba lagi lah. Mobil ini juga sudah punya reputasinya kok memang kok. Jadi memang karakter suspensi dan pengendalian ras ini ya, dia keras dan limbung. Jadi kalau kalian cari enaknya di mana, agak susah sebenarnya. Tapi katanya kalau kita bicara kondisi standar, kalau isi penumpang penuh nih, itu suspensinya lebih enak. Tapi kalau kita bicara pengendalian, cara hilangin limbungnya gimana? Mau kalian isi berapa orang pun kayaknya bakal tetap berasa limbung. Apalagi kalau kecepatan tinggi. Ini kan kita tes kecepatan rendah ya. Tapi ya intinya itu. Di hal ketiga yang kami kurang suka ini adalah suspensi dan pengendaliannya yang memang agak sulit untuk bisa dinikmati. Tapi ya biar bagaimanapun itu, ya ini apa adanya lah. Review apa adanya daripada Terios 2015 ini. Jadi itulah 3 hal yang kami suka dan 3 hal yang kurang kami suka dari Daihatsu Terios R 2015. Meskipun mobil ini menyimpan beberapa kekurangan, tapi satu fakta yang tidak terpungkiri adalah mobilnya adalah salah satu mobil yang masih laris dan paling baik dicari hingga sekarang, bahkan hingga secondnya di Formula Motor. Dan meskipun mobil ini memiliki beberapa kekurangan, yang harus dipahami adalah tidak ada mobil yang sempurna. Jadi pilihlah mobil incaran kalian yang sesuai kebutuhan sehingga tidak ada penyesalan di kemudian hari. Buat kalian yang tertarik untuk mengetahui detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi Instagram resmi kami di @formula_motor. Dan juga kalian bisa cek TikTok terbaru kami yaitu @stockformulamotor jika kalian mau melihat-lihat stok showroom kami secara virtual. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.